فارقت حبا باسما فارقت حبا باسما هو ندرة ومن الندر فارقت حبا ضاحكا. Wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudaraku sekalian, semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Setiap kita sangat membutuhkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan manusia akan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala melebihi kebutuhan manusia kepada makanan dan minuman mereka. Dikarenakan petunjuk yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, jika itu didapatkan oleh manusia, maka manusia itu akan mendapatkan jaminan keselamatan sepanjang hidupnya. Manusia itu akan mendapatkan bimbingan selalu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita suatu jalan, di mana di atas jalan itu Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada setiap orang yang beriman untuk senantiasa meniti jalan itu, berada di atasnya. Jalan itu adalah jalan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi serta rasul yang lainnya serta para pengikut mereka yang setia senantiasa berada di atas jalan itu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berada di atas jalan itu. Jalan itu disebut dengan siratul mustaqim atau jalan yang lurus. Sirat adalah istilah dalam bahasa Arab yang bisa kita ketahui bahwa sirat itu berarti jalan yang mudah dilalui. Mustaqim adalah yang lurus. Berarti jalan yang lurus atau siratul mustaqim adalah jalan yang mudah dilalui dan menyelamatkan setiap orang yang meniti di atasnya. Saudaraku sekalian, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-56. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku benar-benar berada di atas siratul mustaqim. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang petunjuk itu Rasulullah telah sampaikan, telah jelaskan kepada kita umatnya. Petunjuk itu pun disebut dengan siratul mustaqim. Allah menjelaskan kembali dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-161. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Rabbku telah memberikan petunjuk kepadaku bahwa aku benar-benar berada di atas siratul mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang condong kepada kebenaran, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, kembali Allah menjelaskan kepada kita lebih jelas lagi, di mana kita diajarkan oleh Allah, dianjurkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa meminta siratul mustaqim, meminta jalan yang lurus itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 sampai ke-7. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Saudaraku sekalian, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, bahkan mengajarkan kepada kita kalimat-kalimat permohonan, kalimat-kalimat permintaan, meminta kepada Allah, diajarkan kalimat bagaimana meminta tentang petunjuk itu, meminta siratul mustaqim.
Allah yang Maha Pemurah menunjukkan kalimatnya. Bukankah kita senantiasa membaca surat itu? Setiap kali kita sholat, kita diperintahkan membaca ayat itu. Bahkan sholat dihukumi tidak sah ketika orang yang melaksanakan sholat tidak membaca surah Al-Fatihah. Setelah Allah membimbing kita dan memberitahukan bahwa kita harus meminta siratul mustaqim kepada Allah, 17 kali kita minta kepada Allah dalam sehari semalam. Saudaraku sekalian, Allah lebih menegaskan bahwa setiap kita, setiap manusia bahkan diperintahkan supaya mengikuti petunjuk Allah itu, mengikuti jalan Allah itu, jalan siratul mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-153. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan sesungguhnya jalanku ini adalah jalan yang lurus. Maka ikutilah oleh kalian jalan itu. Wala tattabi'us subul. Janganlah kalian sekali-kali mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih. Karena jalan-jalan yang lain itu hanya akan memisahkan kalian dari jalan Allah, memisahkan kalian dari Allah. Dzalikum wassaqum bihi. Demikianlah kalian itu diberikan wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku sekalian, lantas apa yang disebut dengan siratul mustaqim itu? Siratul mustaqim itu adalah siapa saja yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat beliau, berarti dia telah mengikuti kebenaran. Dan barang siapa yang telah mengikuti kebenaran, berarti dia telah mengikuti Islam. Dan barang siapa yang telah mengikuti Islam, berarti dia telah mengikuti Al-Quran. Al-Quran adalah tali Allah dan jalan Allah yang lurus. Saudaraku sekalian, maka yang disebut dengan siratul mustaqim itu berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya menghususkan kepadanya, tidak menyekutukan Allah dalam mentauhidkannya, tidak menduakan Allah dalam beribadah kepadanya, tidak pula menduakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengikuti jalan sunnahnya. Barang siapa yang menduakan Allah di dalam beribadah kepadanya, barang siapa yang menduakan Rasulullah dalam mengikuti petunjuk sunnahnya, berarti dia telah keluar dari siratul mustaqim. Sungguh sangat mengerikan sekali akibat ketika setiap kita berada di luar jalan yang tidak di atasnya Allah Subhanahu wa taala, berpisah jalan dengan Allah Subhanahu wa taala, berpisah jalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita senantiasa berada di atas siratul mustaqim. فارقت حبا باسما فارقت حبا باسما هو ندرة ومن الندر فارقت حبا ضاحكا لم يمتلئ منه النظر لم يمتلئ منه النظر فارقت حبا باسما هو ندرة